Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para pelukit Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen. Ya, karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saya diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam teman-teman sekalian. Shalom semua. Ya. Salam Bang Suma. Apa kabar? Sudah sembuh? Baik. Alhamdulillah. Pasti dijamah oleh Tuhan Yesus nih, makanya. Gimana kabar, Bro? Baik, sehat. Baik. Ya, kita semua juga sehat di sini. Oke, alhamdulillah. Anda membawa bahan atau kita spontan? Saya hanya mendengarkan paparan saudara-saudara tadi dan saya rada-rada geli gitu, lucu aja. Oh ya, sampaikan dong pendapatnya, Bro. Yang duduk di samping Tuhan Bapa yang Maha Kuasa itu Tuhan atau manusia? Tertib ya teman-teman ya. Tertib ya teman-teman. Enggak apa-apa. Jangan berguncang dulu. Tuhan di situ gua kan kemarin minta dalil di kau. Yang duduk di samping yang Maha Kuasa di dalam kitab saudara itu anak manusia atau anak Tuhan? Ya, anak manusia. Anak manusia. Berarti Yesus itu anak manusia kan? Gini, Bro, mau anak manusia, mau Allah, mau Bapa, mau Tuhan, itu semuanya adalah Sang Pencipta. Enggak, bukan itu. Itu hukumnya harus itu dipegang, karena kita berkata Tuhan satu dan Tuhan hanya punya kuasa satu saja. Jadi kalau mau dibilang anak kuasa, dia mau ada di bumi, dia mau ada di surga, dia tetap satu. Seperti saya pernah dengan Bro Zuma, saya bilang Tuhan kami ini roh, Bro Zuma. Roh itu punya keberadaan yang tak terhingga. Seperti kita Tuhan ini menjawab doa manusia yang begitu banyak sekali lalu. Dia ada di mana-mana, omnipresent. Enggak, dia terbatas. Dia hanya duduk di sebelah kanan. Dia bukan teologi bakpao yang seandainya. Jawab Yesus, akulah dia. Kata Yesus, dengar dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Berarti di situ ada dua berdampingan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-45. Bacakan aja Bro Jonto, main cepat aja, bacakan aja. Bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, menulis tentang apa? Yesus ditulis apa dia oleh Musa? Menulis tentang aku. Ya, apa yang ditulis Musa tentang anak Maria? Kamu baca ulang. Iya, maksud saya yang ditulis Musa tentang Yesus itu apa? Kamu baca ulang dari Yohanes pasal 5 itu sampai dengan ayat yang ke-47. Justru kalau Anda baca kesaksian tentang Yesus, justru kalau Anda baca Yohanes 5 dan Anda korelasikan dengan fungsi akal Anda akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Sebentar dulu teman-teman. Nah itu dia, berarti Anda nggak gunakan akal. Berarti Anda gunakan iman kalau begitu. Sebentar. Harus gunakan akal, orang beragama itu harus mulai dari atas dulu teman-teman. Kita jangan potong ke Yesus dulu, karena Yesus nanti dulu sebentar teman-teman. Teman-teman berhenti dulu sebentar.
Kita harus Kita harus diskusi secara yang sehat. kronologis teman. Iya. Kita diskusi yang Teman-teman, sehat. Sebentar, bro. Teman-teman, Sebentar. kita harus memahami kronologis. Jadi kita bahas di mana sesembahannya bangsa Israel yang tidak terlihat dan tidak terdengar tadi bisa menunjukkan kuasanya dengan memperlihatkan dirinya dan memperdengarkan suaranya. Itu dulu secara kronologis dulu di situ sehingga kita bisa baca di Kejadian 18 ayat 1. Begitu, teman-teman. Ini ngambil Tuhannya orang lagi. Tuhannya Yahudi lagi. Tuhannya orang. Ketemuan kamu bisa Nggak boleh. Nggak boleh kamu dulu. ngambil Tuhannya Saya orang. tanya dulu sesembahan kamu bisa memperdengarkan suaranya enggak tidak? Pada dasarnya Lu bilang sabar, orangnya di mana? pada dasarnya tidak ada manusia yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Kamu bilang ambil orang punya Melalui perantaraan saja Tuhan itu berbicara. Sabar, saya tanya dulu. Yesus orang mana? Saya tidak sedang berdialog dengan Yesus. Saya sedang berdialog dengan penyembah-penyembah Yesus. Murid Yesus orang mana? Dengar baik-baik. Saya tidak sedang berdialog dengan murid Yesus. Saya berdialog dengan penyembah Yesus. Beda. Anda harus sadar itu. Orang mana? Anda harus sadar antara murid Yesus dengan Tuhan Yesus. Kamu kejang-kejang. Perjanjian lama. Bentar ini Kamu bentar kejang-kejang ya, Pak, sama perjanjian lama. bentar semua nih teman-teman teratur, jangan saling Kenapa kamu nyolot kejang-kejang gitu. kalau saya bahas perjanjian lama? Aduh. Itu kitabnya Bro, agama lain, bentar. Arjuna. Saya tanya kamu, kenapa kamu Itu kejang-kejang? kitabnya agama lain. Murid-murid Yesus itu orang mana? Saya sedang tidak berdialog dengan murid Murid-murid Yesus. Yesus Saya orang sedang mana? berdialog dengan Saya pentuhan bertanya Yesus. Anda, murid-murid Yesus orang mana? Murid Yesus Bani Israel saja. Kalian Nah, bukan Bani Israel. Bani Israel menggunakan apa? Kalian Israel bukan menggunakan Bani kitab apa? Israel. Kalian Bani bukan Israel Bani menggunakan apa? Israel. Bani Kalian bukan Israel Bani menggunakan Israel. apa? Petrus Kalian orang bukan mana? Bani Israel. Petrus orang Petrus mana? Simon Bani Israel. Kalian Bani Israel. bukan Kenapa dia Bani mati di Roma? Israel. Kenapa dia mati di Roma? Ya, yang mati di Roma itu bukan murid Yesus. Kenapa? Aduh, kasihan kamu Oke. bukan murid Yesus. Ya, murid Data di mana yang Yesus bukan murid itu Yesus? sudah mati Mana datamu? duluan, dianiaya Mana oleh datamu bukan, Paulus. mana data Petrus mati di Israel? Mana datanya? Murid-murid Yesus itu Mana semuanya data dianiaya Petrus oleh mati di Paulus. Israel? Mana data Petrus mati di Israel? Cepat. Nah, gini aku moderatornya nih. Sebentar. Paulus Mana itu data menganiaya Petrus? murid Yesus. Kamu asumsi aja di sini. Oke. Aduh. Anda harus Ah, bedakan Orang yang besar. antara Kalau kamu datang murid-murid hanya Yesus. untuk cari koin, bilang aja. Loh, kok saya cari Kamu berani koin? nggak bilang di Kok saya cari koin? Yang kasih koin itu orang Islam, bukan orang Kristen. Oke, kalau kamu Pilih tidak, aja kalau kamu. kamu tidak kalau kamu tidak cari koin, sekarang kamu bilang stop yang mengirim koin ke saya. Coba. berani nggak? Teman-teman Muslim yang memberikan koin kepada saya, tolong. Kalau ada muatan di luar daripada memberikan koin untuk infak dan sedekah bagi saya, berhenti. Saya tidak butuh. Stop. Kasih ke Arjuna, kasih ke Arjuna. Nah, Karena itu orang-orang kan Oten ini iri kepada saya, iri. Saya tidak perlu Iri koin. kepada saya. Halo, Aduh, kasihan ini nih. udah nggak usah Saya ngurusin tidak pernah koin. juga minta Ini- koin. ini kenapa ada Saya nggak apa? pernah Bukan minta. Saya nggak pernah minta. Diskusi. Kenapa jangan larinya ke koin? Iya, jangan Kamu Kenapa koin. larinya ke saya, koin? selain kamu bahwa Iya. Petrus tidak mati. Kenapa harus ke Tidak mati di koin? Roma. Tunjukkan ke Ayo, saya. dialog baik-baik. Tunjukkan Ayo. ke saya selain kamu tadi bahwa Petrus Oke. tidak mati di Roma. Gini. Aku moderator atau aku yang diskusi nih. Sebenarnya sih nggak perlu moderator ya. Kalau kita bicara santai aja kayak gini, nggak perlu Iya, kita ngomong betul. gede-gede. Dengan kalimatnya Betul. aja. Masalah. Kita hanya Betul. dengar kalimat. Kasih Suma aja yang Ketika moderator. Suma Kasih dia mengatakan aja yang bahwa moderator. Petrus tidak mati Biar di dia- Roma, dia harus tunjukin data, jangan omong doang. Datanya ada jelas. Datanya ada jelas. Mana? Mau Petrus data? mati di Israel, mana Oke, datanya? baik. Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan jangan ke bangsa lain. Mana loh? Saya tanya mati. Sebentar, bro. Petrus mati kalau Sebentar. jangan ke bangsa Kita lain. bacain, kita bacain Buat supaya tanya ada matinya. data. Ya, Sebentar, aduh. Aduh, Yohanes ini berapa nggak ada yang sih? didengar Baca. gitu loh. Tidak Aduh, telah. santai. Ini Matius 10 kawan, Matius 10. Matius berapa, 10. kawan. Sebentar. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Oke, ayat 56. Aku bacain ya, sebentar. Ya, silakan. Di Sebentar. mana Petrus mati di situ? Silakan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan Ya. pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Ya. kemudian saya bacain lengkap nih, Sudah, biar 5-6 saja. pergilah. Iya enggak? Benar. Yesus memberikan Yang pesan dulu kepada kalau lagi Petrus. dibacakan. Sebentar, Bro Juma. Santai. Biar- Jangan iri dengan Kalau koin yang saya, potong, Arjun. mau baca terus kok. Kamu jangan iri dengan koin saya, Arjuna. Bentar, Sabar. Juma. Udah, Aduh, Udah. kamu cari Pergilah poin. dan berita. Udah. Congor tidak ada ini.
Hah? Nanti kamu WA saya nomor rekeningmu Arjun kalau kamu iri. Saya tidak perlu WA, saya tidak perlu koin. Kau tahu tidak, saya tidak perlu koin. Yang perlu koin siapa? Kenapa lari ke koin ya Ini dulu, Allah? udah, jangan koin-koin aja, nggak bermanfaat. Ini sekarang gimana? Ayatnya menurut Bro Zuma apa? Sudah dibacakan John Timothy ini loh. Memanggil ke-12 Tadi. rasul. Iya, Bung, Yesus John berpesan Timothy kepada kenapa- ke-12 muridnya kenapa agar jangan ke bangsa lain, Bung, apalagi ke Roma. Penegasannya di sini, penegasannya di Galatia 2 nomor 8. Ayat Itu 7, pengakuan pergilah Paulus dan sendiri. beritakanlah kerajaan surga Loh, sudah bahwa Paulus dekat. saja orang Yunani, kau bilang pengakuan Paulus. Ya, Gini, Paulus saya- sendiri mengatakan Itu- bahwa itu kita mana? Petrus Itu tulisan siapa? Itu Petrus tulisan itu siapa? diutus hanya Itu kepada tulisan kaum siapa? yang bersunat, Itu Bung. Matius tulisan siapa? Itu tulisan siapa? Matius itu tidak dikenal siapa Ah, penulisnya. itu tulisan siapa? Terus Iya. kenapa kau bilang ini itu apa? Itu tulisan Matius kan? Bukan. Itu bukan Matius perkataan Yesus, kan? Matius Itu bukan penulis perkataan kitab Yesus, Matius kan? itu bukan Itu perkataan Matius siapa? murid Perkataan Yesus, siapa? bukan Itu Matius perkataan Lewi, siapa? bukan. Itu perkataan siapa? Apabila seorang begini. tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari Ini kaki. yang mana lagi nih ayatnya? Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri mengatakan Petrus untuk orang-orang yang bersunat. Paulus orang mana? Saya terangkan, Paulus orang mana? dulu. Saya terangkan dulu. Ah, masa satu-satu. bisa Ya, orang silakan, Yunani? silakan, Bang Silvan. Masa kau percaya orang Yunani? Hah? Kau kan selama ini mengatakan Paulus orang Yunani. Terus itu kau selalu mengatakan itu tulisan siapa? Matius kan? Bukan perkataan Yesus kan? Data di kitabmu sendiri yang menerangkan itu, Bung. Itu tulisan siapa? Itu perkataan Yesus atau bukan? Mau tulisan Hah? siapa atau tulisan Enggak, siapa? oh, itu loh, Itu kamu bukan ketika urusan kali bawa saya. data lain, kau mengatakan itu tulisan siapa? Kan selalu kau bilang gitu. Saya hanya mengatakan bahwa itu bukan tulisan Itu murid tulisan Yesus. Matius, Sudah itu selesai. perkataan Matius, bukan perkataan Yesus kan? Bukan juga murid Yesus yang nulis Matius itu. Itu bukan, itu tulisan Matius kan? Matius siapa yang Anda maksud? Loh, itu kan loh, Matius kan bukan perkataan Yesus. Iya, emang. Terus Yang kau iya, terus kenapa kau bawa Kan- data itu? kan kamu Perkataan kan Yesus. nanya mana Yang keluar dari bangsa datanya? Israel itu, Mana itu datanya bukan- itu Petrus bukan tidak perkataan mati di Yesus, tapi tulisan Roma? Matius kan? Saya kasih data Galatia 2 Selama ini kan nomor kau mengatakan 8 seperti itu. bahwa Selama Petrus ini menjadi ketika kau rasul bagi berdiskusi, orang-orang ketika bersunat. kita- Roma selama tidak ini ada yang ketika bersunat di kita Roma. berdiskusi, Roma itu ketika tempatnya kita orang membawa berkuluk. data, Jadi kau Petrus bilang tidak itu akan mungkin ke tulisan sana. Yohanes, Jadi yang mati di saat itu tulisan bukan Lukas, Petrus Simon anak itu muridnya tulisan Yesus, bukan. Matius, bukan perkataan Yesus, betul tidak? Ya memang bukan. Nah, kenapa kau bawa data itu? Untuk menyuapin kamu. Kenapa kau bawa data Untuk tadi menyuapin kamu murid-muridnya supaya keluar dari otakmu bangsa Israel? berfungsi. Kitabmu aja yang mengatakan Petrus tidak sampai ke Roma. Kenapa lu bilang begitu? Kenapa lu akui itu data? Lah ini kan untuk nyuapin kamu. Lo, Kan itu kau kitabmu. akui ini data ini bukan perkataan Yesus kan? Astagfirullahalazim. Kalau Astagfirullahaladzim. Kan kau suka mengatakan seperti itu. jadi kamu menolak kitab sendiri. Lo kan kau yang suka Lah, mengatakan kalau saya seperti jelas itu. saya menolak. Kau Sekarang yang saya suka tanya, kamu mengatakan- menolak kitab kau yang sendiri. suka mengatakan Tunggu. seperti itu. Ini Kau yang suka diskusinya mengatakan kemana seperti ini? itu. Ini esensi Benar pertanyaannya tidak? satu-satu. Ya. Ini pertanyaannya Pertama apa? diskusi Esensi awalnya apa Begini, ini? begini loh, Kalau gitu. begini loh. Kalau kita membawa data, artinya dari Matius, Yohanes, Lukas itu kita harus akui dulu bahwa semua data itu akurat, semuanya benar. Akurat Tetapi sebagai cuma- informasi, Bung. lihat dulu, Tapi kalau gua lagi dikatakan bicara. firman Allah, firman Dengar Tuhan dulu, bukan. dengar dulu. Karena begini, selalu kau ketika kita membawa data apa perkataan Yesus, selalu kau menolak bahwa Ya itu Anda harus tulisan bedakan Matius. antara perkataan Yesus Loh, dan perkataan tidak, loh. orang lain. Yang bisa mengatakan gitu loh. Anda selalu artinya ada dua penafsiran terhadap tulisan seseorang. Contoh Theophilus yang mulia. Contoh apa? Banyak orang yang menuliskan Selalu peristiwa-peristiwa. ketika ada Apakah itu tulisan perkataan Matius Yesus? atau Kan bukan. tulisan Yohanes, Anda selalu menolak itu tulisan Ilham. apa? Itu Satu-satu ilham ini, aduh semua. nggak ngerti nih diskusinya nih. Paham tidak? Makanya kalau boleh kita terima data itu, tetapi harus diakui dulu bahwa semua data di Matius itu dibenarkan. Nggak bisa, Bung. Nggak Oh, bisa. nggak bisa gimana? Karena catatan ini apa dasarmu nggak bisa? Apa dasarmu Karena nggak bisa? catatan ini muncul setelah Apa Yesus itu dasarmu nggak terangkat. Apa dasarmu nggak? Dapat satu buku. Oke, dapatkan baca satu- kitabmu dapat- sendiri. dapat- Yohanes 17 dapatkan nomor satu buku. 14. Yesus Dapatkan mengatakan satu buku. bahwa Sabar dulu. Aku telah menyampaikan segala firman. Dapatkan satu buku dikatakan valid dan dibenarkan jika ada catatan yang cacat. Apa sih kamu ini? Maksudmu apa? Gua tanya, Gini. dapatkah satu buku dikatakan valid dan disetujui oleh seluruh umat manusia jika di dalam satu buku itu ada yang cacat? Ya, makanya saya katakan saya tidak mengimani Jangan kitab sebagai pakai firman tanya. Tuhan. Aku bertanya kepada kau, dapatkah satu buku, Tidak. satu ilmu pengetahuan? Tidak. Ya, oke. Nah, berarti ini semuanya tidak. Kau jangan terima. Terus? Ya sudah, jangan diterima semuanya.
Kalau Loh, diterima satu, ini artinya saya diterima sedang semuanya. berdialog dengan yang punya kitab. Kan lucu kalau kamu yang punya Loh. kitab, kamu yang ikut-ikutan tidak percaya. Kan aneh. Loh, Kalau bukan aku yang soal nggak percaya tapi wajar. dengar Kalau saya dulu. tidak mengimani itu Selama sebagai firman ini- Tuhan. Tapi kalau kau selama lata ini- ikut-ikutan tidak percaya, kan aneh gitu loh. Aneh kamu itu. Kalau Bang Suma yang tidak percaya kitabmu wajar. Lah kalau kamu yang tidak percaya kan lucu gitu. Yang aneh itu Iya, yang makanya saya mau bertanya, kami terangkan ini dulu. percaya. Ini bro, satu-satu ini Anehnya di kemana-mana. mana? Nah, maka karena itulah, karena Anda percaya, saya tunjukkan datanya. Imani itu yang kutunjukkan. Bahwa Sekarang Petrus gini, tidak Bang sampai ke Suma. Roma. Kalau begitu saya Sekarang percaya begini. Lukas 24 ayat 44, Sama bilang saya Petrus percaya, kalau tidak percaya kenapa? Jangan marah tapinya dialog itu, santai aja Pas napa. lagi. Nggak perlu marah-marah, Saya nggak tidak perlu marah, emosi, Pak Bro. santai. Anda itu selalu menolak ketika kita bawa data juga Waktu yang saya sesuai dengan menolak itu bukan dimintannya kitab, Yohanes ya 18. Allah. Dengar dulu, ketika Yohanes 13 ayat 13 dikatakan Yesus berkata, "Aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, aku dari atas, kamu dari bawah." Terus kau tolak. Iya, karena data itu, pengakuan Yesus itu kalian anggap jadikan sebagai alasan untuk menuhankan Yesus. Sementara Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Apakah mereka juga itu Tuhan? Suma, kamu nggak tahu Mana apa mereka bukan dari dunia sebenarnya. ini? Yohanes 17 nomor 16. Nah, inilah aku bilang teman-teman Yohanes Kristen 13 ayat saudara-saudaraku. Yohanes 17 nomor 16, mereka bukan dari dunia ini sama seperti aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau Anda mengatakan pernyataan Yohanes itu Tuhan, maka mereka juga Tuhan karena dia juga bukan berasal dari dunia ini sama seperti Mereka aku. siapa? Mereka siapa itu? Mereka Wallahu itu tidak alam, siapa. itu urusanmu. Cari siapa mereka yang Yesus maksud. Baca satu perikop. Gimana sih Mereka saudara? siapa itu? Aduh, satu-satu ini ayatnya udah dibacain nggak terjawab semua gitu loh. Satu-satu. Zuma Ya, tadi bawakan silakan. ayat Lanjut, apa lanjut, tadi? satu, saya Ya? diam. Zuma tadi bawakan ayat tentang bangsa Israel 12 murid diutus. Iya. Zuma keberatan di mana, Bro Zuma? Jangan Tadi- kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Kan belum Iya. dibahas itu kan. Ada keberatan apa di ayat itu? Biar saya jelaskan. Oke. Saya kan ditanya Jangan apa bukti? lari-lari. Ya. Saya kan ditanya Lari apa kamu. bukti bahwa bukan Petrus yang mati di Roma, ya kan? Nah, terus ya. Saya jawab, Petrus tidak akan mungkin sampai ke Roma karena Yesus melarangnya keluar. Ya Kan gini, gitu. gini. Ah, Gini, silakan. jadi Zuma, ya, jadi Bro Zuma bawakan jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Berarti ada larangan jangan ke bangsa lain. Maksudnya begitu kan? Iya, betul. Ini kalau kita ambil dari perikop sebelumnya, itu saat Yesus memanggil ke-12 rasul. Artinya Yesus mau ya mematangkan dulu nih yang 12 murid karena itu baru dipanggil tuh. Sesudah itu di ayat-ayat lain Bro Zuma, baru itu dikabarkan ke seluruhnya gitu loh. Jadi perintah awalnya di sini memang Yesus baru memanggil ke-12 rasul. Di situ dia fokus dulu untuk orang-orang Israel ini nih, murid-murid terdekatnya ini dulu. Sesudah itu baru membias kemana-mana. Itu penjelasan saya. Keberatan yang lain silakan. Oke. Saya boleh bantah nggak? Ya silakan, kan sudah yang tertulis saya bacakan. Yang tertulis. Ya, saya bantah dengan yang tertulis juga, Bang, kan gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Ya, Galatia Silakan. 2 nomor 8. Paulus sendiri yang mengakui bahwa Petrus itu utusan hanya untuk orang-orang yang bersunat. Ngapain dia ke Roma? Di Roma tidak ada orang bersunat di sana sampai hari ini loh. Itu satu. Begitu. Kedua, murid-murid Yesus diceritakan di dalam kitab saudara, misalnya dalam Kisah Rasul 9:13 atau Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, baik perempuan laki-laki. Jadi murid-murid Yesus itu sudah dianiaya terlebih dahulu. Iya benar, Ah. benar. Tapi Dan dia itu bertobat, dia bertobat. Dia Iya, bertobat. maksud bukan masalah penganiayaan, tetapi masalah murid-murid Yesus ini semacam Petrus, itu semua sudah dianiaya, bahkan pengakuannya dia sudah dibunuh. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Pertemuan Tuhan sampai antara mereka Petrus mati. dan Laki-laki Paulus dan itu perempuan gimana? kutangkap dan Pertemuan- kuserahkan ke dalam Bentar. penjara-penjara. Kamu Jadi sudah bilang tidak ada Petrus Paulus di sini. menganiaya Petrus. Di situ ada pertemuan antara Paulus dan Petrus. Kamu baca kurang lengkap. Iya, Bung. Siapapun boleh dikatai sebagai nama Petrus. Markus aja dipanggil juga dengan nama Yohanes loh. Aduh, Suba. Susah kan? Sudah lari kemana-mana. Kamu Ayat hanya ambil ayat saya sepotong. itu di mana Tapi kamu lihat ayat yang lain, kamu mau Petrus mati menghindar. di Israel. Kalau Petrus ya Simon Petrus ini sampai ke Roma, berarti dia murid yang murtad. Karena pesan Yesus hanya untuk kepada Bani Makanya Israel. kau tunjukin data Kan bahwa sudah saya Petrus mati di terangkan Israel, tadi. bukan persoalan keluar dari Israel. Yang gua pertanyakan bukan keluar dari Israel, tetapi di mana data bahwa Petrus mati di Israel. Kan larangannya, Gila, Bung. gila. Kan larangannya keluar, tidak boleh keluar dari Yerusalem. bukan Loh, aku kok bisa minta dia ada data keluar mati di dari sana? Israel. Aku tidak meminta data keluar dari Israel, tetapi aku minta data bahwa Petrus mati di Israel.
Loh, yang mengatakan tadi Nanti mati kamu di Roma mana? kan kamu. Nanti kamu mati di mana? Loh, saya ada datanya gimana? Ini kisah para rasul 22 nomor 4 nih. Pengakuan Paulus, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Kira-kira di Paulus membunuh itu di Roma atau di Yerusalem? Loh, Jadi, Paulus tidak membunuh murid-muridnya, gimana sih lu? Nah, itu kisah para rasul 22. Gua tanya, Paulus membunuh Petrus, sedangkan Petrus bertemu Paulus, gimana sih lu? Bagaimana kalau itu catatan dari Paulus atau asisten Paulus yang mengatakan itu? Loh, catatan asisten Paulus di situ tertulis bahwa kan kau ambil ayat itu, kau mengambil ayat itu. Sejarahnya sudah ada. Enggak, sekarang begini. Kau mengambil ayat itu, Sekarang begini. artinya kau percaya Di mana ayat itu. tertulis Paulus bertemu dengan Petrus? Di mana? Loh, di kisah para rasul. Ada. Nah, itu kisah para rasul tulisan siapa? Rasul ada. Lukas. Dan siapa? Nah, Yang Lukas. kepala Lukas itu ini tentang apanya apa? apanya Yang Yesus Paulus- Lukas ini? Yang Paulus membunuh pengikut Kristus itu, itu tulisan siapa? Lukas. Lukas yang menuliskan. Itu Lukas juga. Betul. Kisah para rasul kan? Iya, betul. Di Lukas 21 juga ada. Lukas juga. Lukas 21 juga ada dituliskan seperti itu. Loh, Lukas juga mengatakan di kisah para rasul bahwa Paulus bertemu Petrus. Gimana sih? Iya, memang. Sekarang ceritanya Ya, memang bagaimana ceritanya mereka bertemu sementara ya mereka juga menganiaya, Paulus juga menganiaya Kisah gitu para loh. rasul tulisan Lukas. bahwa Paulus membunuh pengikut Betul. Kristus. Benar. Di kisah para rasul Ya. juga Lukas menulis bahwa Paulus bertemu Ya. Petrus. Kau tolak. Bang Kendi. Kan lucu. Betul. Nah, sekarang pengakuan Lukas itu apa Kasih dalam mute menulis? aja ini. Kasih mute aja ini apa yang tipping-tipping di bawah ini, kasih mute aja supaya kita jangan pusing. Bang Cendi, jadikan aku moderator, Bang Cendi. Hah? Yang mana? Jadikan aku moderator. Ini zoomnya kemana? Kenapa semuanya turun? Klik namaku, Kenapa, Bang, semua terus kelola, jadikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, memang nggak enak ya kalau iman kita itu goyah karena kebenaran yang diungkap oleh orang yang justru di luar daripada agama kita gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Main kick, main blokir. Jadi selain saya di kick, saya juga diblokir. Memang nggak enak sih. Nah, tadi kan mereka bahas-bahas Allah tuh. Saya cari siapa yang kira-kira hujat. Jadi saya cari gitu. Begitu saya cari, saya temukan komal yang membahas tentang Allah. Saya naik. Dan apa yang terjadi, saudara menjadi saksi kan? Saya di kick dan saya diblokir. Padahal dialognya itu santai gitu. Tapi oleh karena mereka itu terpukul parah, ya mau tidak mau solusinya ya saya harus di kick. Karena mereka pasti goyah tuh. Iman mereka pasti luntur gitu. Ternyata apa yang dikasih oleh Bang Zuma itu betul. Yang mati di Roma itu bukan Petrus Simon. Bukan Simon, Petrus. Yang jadi uskup Petrus di Roma itu bukan Petrus Simon. Karena Petrus tidak mungkin menjadi pemimpin, menjadi imam bagi orang-orang berkulub, nggak mungkin. Karena kenapa? Petrus itu diutus oleh Yesus untuk mendirikan jemaat batu karang. Siapa mereka itu? Mereka yang bersunat, yang tidak makan babi, ibadah hari Minggu, tidak nyembah Yesus. Lah ini kok ada Simon, ada uskup bernama Petrus, tiba-tiba ada di Roma dia, uskup pertama katanya. Ngarang bebas. Jadi itu sesuatu yang memang nyata bahwa pasti mereka goyah gitu loh. Pasti goyah. Bagaimana tidak goyah kok tiba-tiba ada pengakuan yang jujur dari Paulus bahwa ternyata Simon Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat saja. jadi memang mau tidak mau mereka harus meng-kick saya, karena kalau tidak semuanya akan kebongkar. Ya, jadi selain saya di-kick juga diblokir gitu ya. 5 menit kemudian. Ini cuma mau naik lagi nih. Cuma mau naik. Iya. Ustaz semua mau naik. Ya udah, aku keluar aja dulu. Iya. Mau dengar. Akhirnya dia kena Nggak lapor. usah lagi. Ya. Mana Pak Sumanya? Gimana Pak? Kok saya belum dijawab Pak? Oke teman-teman, saya jangan diblokir lah. Akun saya diblokir yang Nggak ada tadi. yang blokir. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa lagi Bang kesini. Suma. Penonton, mungkin penonton. Tulisannya ada, saya subscribe tadi ya, diblokir Dari saja. nanti apa gimana? di-screenshot aja, ya. Dari akun ini loh, siapa? dari akun KD_ apa ini, Susanto. Oh, sebentar. Berarti moderator. Janganlah main blokir. Blokir moderatornya. Iya, moderatornya jangan main blok. diblokir ya Bang Sumanya. Iya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi tadi datanya di saya nanya sama Tulus. Gimana? Ini tadi kan saya nanya sama Tulus. Kan Yesus dilahirkan. Iya. Yesus dilahirkan dari Maryam. Saya kan nanya, sebelum Yesus dilahirkan Tuhannya siapa? Yesus loh Pak. Bapak itu gini Pak. Bapak ngerti gak? Tuhan Kristen itu manusia apa roh? Manusia. Siapa yang bilang manusia? Yang manusia di Yesus itu manusia, Bang. Yesus itu memang manusia. Tuhan yang menjadi manusia loh, Bang. Abang ngerti nggak sih? Tuhan kok bisa menjadi, Bang? Wah, itu loh kemahakuasaan Tuhan kami, Bang. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa kalau abang yang ngatur Tuhan? Nggak bisa. Tuhan yang ngatur dirinya, dia nggak bisa dibentuk jadi makhluk, Bang. Kalau abang itu abang yang ngatur, ngatakan nggak bisa. Yesaya 43 nomor 10 itu nggak bisa. Matius pasal 1 ayat 23 ya. Dengar nih. Supaya kamu jangan tanya-tanya lagi. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, ya kan? Maksudnya apa tuh? Udah. Berarti ibunya juga Tuhan dong. Kan makanya salah prospek ya. Dari aspek mana salahnya? Anaknya Tuhan, berarti ibunya? Bang Juma ngerti nggak? Tuhan Kristen itu bukan manusia, roh. Kalau dia roh, kenapa dia manusia? Kalau Bang Juma di sini jadi handphone, apakah Bang Juma jadi handphone? Berarti Bang Juma handphone dong di sini. Kok jadi handphone? Mana bisa saya jadi handphone? Makanya Tuhan mana bisa jadi manusia, cuman dia memakai manusia untuk menyatakan diri. Makanya di Bang Juma pun nggak bisa jadi handphone. Sekarang begini, siapa Yesus menurut Yesus? Itu kan menurut teman-teman Kristen. Sekarang siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah Allah penyelamat. Yesus itu menurut Yesus loh, abangku, bukan menurut kalian. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu artinya Yesus artinya Allah penyelamat. Bukan saya tanya tentang arti. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau menurut teman-teman Kristen Yesus itu Tuhan dan seterusnya. Iya benar. Nah, sekarang siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Pak Bang Juma baca di Yohanes 17. Baca Yohanes 17. Ya kan? Biar Bapak Juma bisa mengerti. Ya, Yohanes 17. Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Suma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Suma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Suma ini akan kelabakan, dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Suma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Suma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya,
supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.